Selamat pagi Pak Denny. Pagi Pak Bayu. Hari ini akan melakukan coaching kepada Pak Afi kan ya. Ya, Pak Denny sudah tahu tentang rubriknya kan? sudah dibaca, sudah dipelajari. Lalu dalam proses coaching kali ini apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Saya itu mau mengembangkan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot. Ya, itu salah satu kemampuan dari coach. Lalu selain itu ada lagi atau kompetensi mana yang spesifik yang harus saya observe, yang harus saya perhatikan? Nah, pertanyaan berbobot itu karena itu Pak ya. Jadi saya masih ke bawah karena pertanyaan tertutup Pak. Oh, pertanyaan tertutup ya. Itu sering saya ajukan pada saat latihan kemarin itu. Ya. Nah, ini kan saya sudah harus memperhatikan apakah Pak Denny membuat pertanyaan yang berbobot lalu tidak melakukan pertanyaan tertutup. Jadi indikator keberhasilannya berarti nanti adalah pertanyaan tertutup saya mulai tidak ada lagi di kunci keberhasilan itu, maksudnya bisa saya itu kalau saya menghilangkan pertanyaan yang jawabannya hanya simple iya tidak gitu, bukan penjelasan dari coach saya Pak. bukan pertanyaan yang sifatnya menggali ya. Oke. Jadi cuma pilihan-pilihan aja gitu. Baiklah, saya akan melaksanakan observasi ini dan Bapak bisa melakukan coaching. 3. Selamat sore Pak Hafi. Sore Pak Denny. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat lah ya. Nah, Sibuk apa hari? sibuk Pak latihan coaching. Enggak sengaja. Setelah kita berlatih dulu ya, sekarang kita berjumpa untuk melaksanakan tugasnya. Tujuan dari pertemuan ini apa Pak Hafi, kita bertemu kembali sore ini? Saya ini Pak merasa tidak percaya diri ketika mengajar pelajaran di jurusan animasi Pak. Saya nggak percaya diri Pak. Mengajar di animasi ya. Di sini saya Bapak Hafi menjelaskan bahwa tidak adanya kepercayaan diri mengajar di animasi. Di sini Pak Hafi, saya menanyakan apa sebenarnya yang membuat Pak Hafi tidak percaya diri, apakah hanya mengajar di pembelajaran saja atau yang lainnya Pak? Oke, yang pertama saya sejujur-jujurnya memang jurusan saya bukan jurusan animasi Pak. Saya ini lulus di jurusan pendidikan fisika. Artinya saya otomatis di sekolah mengajar fisika harusnya. Nah, akan tetapi karena adanya perubahan kurikulum di SMK, kurikulum merdeka, maka fisika diubah menjadi IPAS. Nah, IPAS sendiri di sekolah saya sudah ada guru prioritasnya. Jadi saya prioritas kedua lah ya. Jadi mau tidak mau untuk memenuhi jam saya mengajar di animasi. Jadi ketika mengajar animasi saya bukan basicnya secara jurusan, tapi saya jurusan fisika, saya merasa tidak percaya diri. Berikutnya saya juga tidak percaya diri Pak karena melihat anak-anak ketika saya masuk kayak tidak percaya gitu. Emang Bapak bisa lah gitu Pak. Jadi anak kayak nggak percaya sama saya. Itu Pak, ya tidak percaya dirinya dua hal tadi. Itu Bapak tidak percaya diri karena pendidikan formal Bapak tidak sesuai dengan apa yang Bapak ampu sekarang Pak ya. Betul. Lalu secara kompetensi diragukan oleh peserta didik. Betul Pak. Apakah yang Pak Kafi lakukan untuk menanggulangi itu semua? Sudah coba melakukan apa saja Pak? Oke, terkait biar saya percaya diri, pertama memang saya bertemu dengan kepala sekolah untuk konsultasi terkait hal ini Pak. Lalu kepala sekolah mengarahkan saya untuk mencurhatkan juga kepada kurikulum terkait penugasan saya di jurusan animasi. Nah, berdasarkan hal tersebut saya melakukan yang pertama Pak, saya belajar secara otodidak Pak.
bagaimana sih pelajaran animasi itu seperti apa. Berikutnya saya mempelajari melalui kurikulum bahan ajar atau hal-hal yang dipelajari di jurusan animasi Pak. Setelah saya mengetahui tersebut, saya mencoba untuk menawarkan diri meminta untuk kursus online. Ada yang gratis, ada yang berbayar Pak. Saya ikut yang berbayar di salah satu kursus online tentang animasi. Kebetulan saat itu yang dipelajari sesuai dengan bahan ajar yang sudah saya pelajari tadi, yaitu tentang animasi 2 dimensi. Salah satunya adalah melakukan tracing, pembuatan karakter di software Adobe. Ada Photoshop, ada Adobe Illustrator dan After Effects. Sehingga saya kursus online-nya khusus 3 aplikasi tersebut Pak. Setelah saya merasa mengikuti kursus secara online, terus saya mencoba mengikuti uji kompetensi Pak. Biar apa? Biar nanti dari hasil uji kompetensi ini saya mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, saya berpikir Pak, kalau saya punya sertifikat mungkin saya akan tunjukkan di kelas kepada anak-anak. Nih, Bapak punya sertifikat kompetensi animasi loh. Berarti Bapak sudah bisa mengajar kalian gitu. Itu sih Pak. Jadi ada 4 yang saya akan kira-kira lakukan. Baik, saya ulangi Pak ya, di sini Bapak sebenarnya dari kekhawatiran Bapak, ketidakpercayaan diri Bapak sudah melakukan yang pertama itu konsultasi kepada pimpinan Pak ya. Betul. Baik itu kepala sekolah langsung ataupun wakil kepala sekolah, khususnya bidang kurikulum Pak ya. Lalu Bapak melakukan pembelajaran secara mandiri. Bapak gali-gali terus, Bapak di situ belajar sendiri. Belajar sendiri itu dilanjutkan dengan kursus secara online. Betul Pak. Secara online, aplikasi yang memang dirasa dibutuhkan oleh Pak Kavi itu sudah ada dasar ya yang bisa ditransfer oleh Bapak ke siswa. Lalu Bapak tadi jelaskan bahwa Bapak sudah ini mengikuti uji kompetensi Pak ya. Betul. Uji kompetensi itu yang Bapak lakukan, yang menyatakan Bapak kompeten berarti ujian dari LSP Pak ya. Nah, hal-hal tersebut bisa Bapak lakukan dan ataupun sudah Bapak lakukan, berarti Bapak itu harusnya dari itu adalah cara-cara yang Bapak ingin tingkatkan ya, yang di bawah Bapak ya. Nah, dari berbagai solusi ya yang Bapak tadi sudah simpulkan ya, Bapak sudah jelaskan ke saya. Kira-kira range 1 sampai 10, misalnya nanti Bapak itu yang prioritas yang Bapak laksanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Bapak di depan kelas itu apa saja Pak? Maksudnya di ranking itu diprioritaskan yang akan Bapak lakukan lagi apa Pak? Oke, dari hal yang tadi sudah saya sebutkan, untuk meningkatkan kepercayaan diri sih menurut saya Pak, yang pertama yang saya harus lakukan adalah mempelajari bahan ajar animasinya sih Pak. Jadi sebelum ke kelas mungkin saya harus pelajari dulu Pak, kira-kira apa yang akan disampaikan ke anak didik. Jadi ketika mungkin mereka bertanya, memang Bapak bisa ngajar? Nah, saya akan langsung memberi tentang silabusnya atau tujuan atau hal yang dipelajari animasi. Itu yang pertama Pak. Jadi saya akan mempelajari dulu struktur kurikulum pembelajaran animasi Pak. Itu dengan Bapak pembelajaran kurikulum itu bisa Bapak dapatkan pada saat Bapak tadi konsultasi dengan pimpinan itu Pak ya. Nah, itu solusi yang Bapak kita konsultasikan itu yang Bapak pilih pertama. Lalu pilihan berikutnya setelah saya mempelajari kurikulum tentang animasi, kalau anak-anak itu
itu kan biasanya mempercayai kepada kita, yang penting kita ada bukti Pak. Nah salah satunya tadi Pak, saya akan mengikuti ujian kompetensi ini dari LSP agar saya punya sertifikat, dan saya hasil karya saya tunjukkan ke anak-anak sebelum saya memulai pengajaran seperti itu. Di LSP tunjukkan karya-karyanya Hasil uji kompetensi LSP tadi dan sertifikat tadi ditunjukkan gitu ya. tunjukkan. Lalu prioritas berikutnya Pak, adakah yang Ya selebihnya saya belajar secara mandiri, Belajar otodidak. baik dari buku maupun secara kursus online. jadi berdasarkan 3 prioritas utama ya Pak, ya? Struktur kurikulum, uji LSP, belajar otodidak, berarti pilihan yang Bapak ambil adalah yang struktur kurikulum ya Pak ya? Ya betul Pak. Iya. Untuk komitmen ini Pak, Bapak kan memilih untuk konsultasi dengan pimpinan, lalu mempelajari struktur kurikulum, itu kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak? Sebenarnya sudah ya Pak untuk bertanya atau konsul terhadap pimpinan. Nah sebenarnya yang akan saya lakukan sih, yang ingin saya lakukan ya ikut uji kompetensi Pak. Saya sudah berbicara dengan pimpinan, saya daftar Pak, ikutkan saya uji kompetensi. Jadi untuk uji kompetensi sih itu ya saya menunggu informasi dari pimpinan saya kapan saya akan melakukan uji kompetensi tersebut Pak. Oh seperti itu Pak. Jadi Bapak di sini kan berdasarkan konsultasi, lalu ada struktur kurikulum yang harus dipelajari. Pilihan Bapak dalam menindaklanjuti ketidakpercayaan diri Bapak adalah melakukan uji kompetensi. Betul. Nah, pilihan yang Bapak ambil yang ini berarti kan sesuai jadwal Pak ya. Saat ini belum diberitahu kapan Pak. Iya Pak. Kalau bicara jadwal, sepertinya sebulan lagi Pak. Sebulan lagi ya. Diikutkan uji kompetensi. Itu uji kompetensinya itu Bapak akan mengikutinya dalam waktu 1 bulan lagi. Tapi sudah didaftarkan Pak ya. Di mana apabila Bapak melaksanakan uji kompetensi itu dari LSP, Bapak akan timbul rasa percaya diri bahwa kemampuan Bapak terlihat jelas di situ mampu di bidang apa gitu Pak ya. Dan khususnya di bidang animasi ya, kluster animasi. Baik, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan ini? Berarti yang pertama tadi wakil pimpinan itu menjadwalkan Pak ya? Iya. Masalah dan wakil kurikulum. Lalu Pak pada saat uji LSP itu Pak nanti sudah tahu Bapak materi yang akan diujikan, maksudnya kompetensi apa saja yang Bapak? Iya Pak, saya sudah tentang desain komunikasi visual dan jurus tentang animasi 2 dimensi Pak. Animasi 2 dimensi. Dan untuk ini apa ya, dari perbincangan kita ini kita udah memasuki tahap akhir Pak ya. Bagaimana langkah selanjutnya tidak lanjut ini berarti saya bisa mengevaluasi kembali, mengcoaching kembali Bapak pada saat Bapak sudah uji LSP itu Pak ya. Seminggu setelah uji LSP Pak. Jadi saya nanti setelah uji LSP saya dapat karya saya, sertifikat saya tunjukkan selama mencoba di kelas selama seminggu. Saya menunjukkan Pak bagaimana hari kedua, hari ketiga dan hari kelima anak-anak terhadap saya. Kalau misalkan anak sudah merasa percaya, otomatis kan saya percaya diri Pak. Nanti bertemu lagi setelah. Baik, tapi saya harus gali kembali Pak. Uji LSP itu kan ada beberapa tahapan Pak. Yang pertama Bapak melakukan uji LSP-nya, lalu menunggu sertifikatnya. Sertifikat itu keluar atau cukup pada saat LSP dinyatakan kompeten atau bagaimana tuh Pak? Iya, Saya pertemuannya. Ya, Saat pertemuan kembali memastikan jadwal pertemuan berikutnya Pak. kalau lama, kalau untuk sertifikasi turun sertifikat mungkin agak lama ya. Yang paling real ya saya ada rekaman dari PLV-nya Bapak dinyatakan kompeten dan saya langsung menunjukkan hasil karya saya. Baik, berarti itu bisa dilaksanakan setelah sebulan itu Pak ya. Pada saat Bapak sudah LSP, itu sudah terekam Pak ya, Bapak direkomendasikan, itu bisa bukti
bahwa Bapak memang kompeten di bidangnya sebelah. Baik Pak Kavi, saya rasa itu yang bisa saya coachingkan hari ini. Baik Pak. Saya rasa cukup. Ada yang bisa saya bantu kembali Pak? Oke, nanti mungkin pertemuan di progres laporannya. Baik. Ya, akan kita. Ya, ya, terima kasih Pak Kavi. Sama-sama Pak, saya yang terima Ya, kasih selamat sudah. beraktivitas kembali Pak. Satu, dua, tiga. Baiklah Pak ini setelah Bapak melakukan coaching dengan Pak Kavi, apakah sudah tercapai indikator yang diinginkan? Sudah tercapai bahwa kita sudah tidak melakukan ini apa? Pertanyaan-pertanyaan apa tadi tertutup ya? Ada nggak tadi Pak ini merasa? Ya saya sih tadi coba mengemas pertanyaan yang saya lontarkan ke coach agar tidak atau apa itu, tapi mungkin masih ada Pak dari kata-kata yang iya tidak atau iya gitu itu tidak dijelaskan. Ya. Saya kadang-kadang maksudnya pertanyaan itunya kan memastikan. Sebenarnya mau memastikan. Iya, memastikan. Tapi kan jadinya kayak gimana ya? jawabannya jadi iya. tidak. Ya kan? Iya, itu sepertinya. Jadi saya gimana ya? Ya memang perlu saya ini lagi, saya terus latihan. Gitu. Ya memang sih tadi saya ada satu dua yang itu ya Pak. Kan tadi jawabannya cuma ya, tidak. Seperti beberapa kali mengatakan itu ya Pak. Ya memang sama sih dengan saya, susahnya membuat berbobot ya Pak. Nah, kalau saya catat tadi hasil dari sebagai hasil observasi saya, hasil solusinya adalah si coach itu akan melakukan uji kompetensi untuk memulihkan kepercayaan dirinya di hadapan peserta didik ini. Itu ya tadi ya hasil dari kesepakatannya. Nah, setelah ini ya, apa lagi yang diharapkan oleh Bapak untuk bisa meningkatkan keterampilan coach ini? Ya, tadi kan pertanyaan tertutup saya sudah saya lakukan dari yang sebelum-sebelumnya Pak, ya. Sudah beberapa kali latihan. Nah itu saya mulai berkurang tuh pertanyaan tertutupnya dari sering terus sebagian dan hanya penegasan gitu ya. Nah untuk kompetensi lain yang paling saya akan yang mendengarkan aktif Pak, yang saya kadang-kadang harus gimana ya gitu kan. Saya harus kalau boleh saya lihat tadi waktu Bapak menanyakan berinteraksi dengan coach itu, Bapak sebagian besar menatap ke ini, ke catatan. Iya. Tidak begitu aktif untuk misalnya dengan tatapan mata atau iya ya, tapi dia merespon gitu ya. Jadi terlihat dia aktif dan mungkin juga dia hadir di situ. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan sebagai hasil observasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Observer atas pagi Pak Kavi. Pagi Pak ini. Sehat Pak Kavi. Sehat. Ya iya selalu ya Pak Kavi. Di hari ini Pak Kavi akan melaksanakan coaching Pak ya. Dengan Pak Yuda. Apakah sebelumnya Pak Kavi sudah melihat topik penilaian yang sudah sesuai atau ada permasalahan yang disebutkan? Baik, untuk rubrik tentang latihan coaching ini sudah saya pelajari dan tidak bisa didiskusikan Pak, sudah paham lah dan mengerti. Sudah paham ya, sudah sesuai ya Pak ya. Baik. Lalu kompetensi apa yang Bapak mau tingkatkan Pak? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya yang kehadiran penuh Pak, presence. Kehadiran penuh itu
Karena saya nggak, kadang-kadang suka nggak fokus Pak. Ini kalau bapak misalkan ngobrol nih, saya tahu nggak nangkep apa maksudnya. Jadi saya pengen kembangin di kehadiran penuh biar nanti fokus. Baik, di sini Pak Kavi ingin kehadiran penuh karena sering teralihkan ya perhatiannya Pak ya. Tiba-tiba ada suara pesawat Pak. Untuk Bapak merasa nih, saya sudah berhasil nih menghadirkan ya suasana ini jadi kehadiran penuh Bapak. Itu indikatornya apa ya Pak? Bahwa Bapak sudah berhasil. Ya saya bisa mendengarkan. Artinya gini ya Pak. Saya akan paham tentang apa yang diutarakan oleh si coach nanti. Begitu Pak ya. Dan saya akan merespon segala yang diceritakan. Saya pokoknya fokus ke si coach, saya akan fokus ke diterangkan. Ya, kadang-kadang ada kalau Dan yang juga daring ya pas pada saat Bapak daring kadang-kadang ada teman lewat apa Iya. gitu ya. Mungkin dengan suasana yang tertutup bisa tidak berkurang gangguannya Pak ya. Jadi Bapak lebih fokus. Baik, tapi kalau memang sudah siap kita bisa hadirkan Pak Baida. Selamat pagi Pak Baida. Selamat pagi Pak. Oke Pak Baida, sehat alhamdulillah. Jadi saya malah datang ke sini mau melakukan ini Pak, konsultasi. Iya. Apa memang tadi katanya mau bertemu dengan saya? Kira-kira apa yang mau kita bicarakan Pak? Apa tujuan Bapak mau melakukan percakapan ini? Mencari keputusan yang tepat. Jadi bermula dari guru-guru mapel itu punya keluhan, ada satu anak yang absennya itu banyak sekali. Sesuai dengan aturan sekolah sih seharusnya dikeluarkan, tapi sudah kelas 12. Lalu ketika mau dikeluarkan, ternyata wali kelasnya agak ragu-ragu, cari-cari masalah. Ternyata dicari permasalahannya, kami dari manajemen juga ingin tahu kenapa ragu-ragu. Ternyata apa? Ternyata datanya kurang. Itu selama ini wali kelas belum punya data yang cukup untuk misalnya kami kembalikan gitu ke keluarganya, supaya mungkin tidak cocok sekolah di sini gitu kan. Tapi kan tidak ada data yang cukup untuk itu. Oke Pak, data yang dimaksud di sini data apa ya Pak? Ya misalnya absen sampai beberapa kali, itu kapan wali kelas menegur? Apakah menunggu sampai banyak baru ditegur? Itu kapan juga lupa. Lalu kami tanyakan juga, apakah kapan berapa kali wali kelas itu melakukan penggalian data? Apakah dari guru BK? Apakah dari wali kelas sebelumnya? Atau berapa kali sudah memvisik lihat latar belakang pribadinya seperti apa? Kami mengusulkan seperti itu supaya ayolah wali kelas datanya mana, kalau ini mau dijalankan aturan berarti harus dikembalikan ke orang tua kan gitu ya. Betul. Tapi kan masalahnya kita tidak bisa serta-merta juga, karena walaupun kelas 10 atau kelas 11 itu kan kita harus punya data yang layak. Tapi ini selain datanya kurang, ini kelas 12. Oh iya. Ya kan sudah tinggal dikit lagi kok kita kembalikan ke orang tua gitu kan. Ini jadi pertanyaan, jadi kita harus hati-hati. Itulah yang jadi pokok permasalahan saya tadi itu. Betul. Artinya banyak pertimbangan yang pihak sekolah harus cari terlebih dahulu Pak, atau gali-gali dulu terkait memutuskan apakah si anak kelas 12 ini yang absennya penuh, tapi kalau secara peraturan harus dikeluarkan, tapi untuk membuat keputusan dikeluarkan ini banyak pertimbangan-pertimbangannya ya Pak. Ya betul. Itu jadi ada kan udah kelas 12 kan udah kelas 12 gitu loh ya. Terus
Lalu kalau dikeluarkan bagaimana dengan dia gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau kami dari manajemen sih ya tinggal gini aja, apakah datanya cukup untuk kita bisa menyimpulkan bahwa anak ini sebenarnya tidak pas kalau sekolah di sini, gitu misalnya. Berarti Bapak itu akan melakukan pengumpulan data tentang anak tersebut ya Pak? Iya seperti itulah. Ya, jadi kami memutuskan beberapa hal tersebut tadi, apa namanya, coba cari tahu tentang anak ini dari apa namanya, dari wali kelas, dari BK. Yang ketiga itu home visit. Itu loh, kami berusaha itu. Kalau ini datanya sudah ada, baru deh kita putuskan apakah anak ini harusnya kita tetap apa namanya, kita Di sini, didik atau di sini atau kita kembalikan ke orang tua. kembalikan ke orang tua, itu maksudnya. Berarti Bapak akan melakukan tadi yang pertama adalah bertemu dengan wali kelas ya, menanyakan terkait kondisi anak ini, bagaimana absen sebelumnya, dan intinya Bapak bertanya deh ke wali kelas ya tentang perkembangan anak selama ini. Ya. Dan yang kedua adalah home visit ya Pak. Nah kira-kira dari dua hal tersebut mana yang akan Bapak prioritaskan untuk segera mengambil keputusan ini Pak? Semuanya kan kita laksanakan sebenarnya, tapi sekali dibuat prioritasasi, yang paling penting harus dilakukan adalah sesegera mungkin mencari latar belakang kenapa anak ini bisa tidak hadir. Ini banyak sekali. Lewat wali kelas ya Pak? Bukan, tapi ke home visit. Home visit. Coba lihat home visit. Kalau data-data lainnya ya kita perlukan seperti si wali kelas yang sekarang ini harusnya bertanya ke wali kelas sebelumnya atau ke guru BK. Tapi yang utama adalah dilakukan visit segera mungkin. Apa permasalahan anak ini? Apakah perlu apa masih bisa kita tolong? Seperti itu. Baik Pak, terkait rencana yang akan Bapak Yuda lakukan terkait yang tadi, kira-kira kapan Pak untuk melakukan rencana tersebut? Ketika permasalahan ini muncul, kami serta-merta dengan manajemen membicarakan ini lalu membuat keputusan agar wali kelas segera itu tadi melaksanakan atau mengumpulkan data sebelum kita membuat keputusan yang salah gitu. Dan kesimpulan yang tadi itu tadi ya salah satu rekomendasi kami untuk dilaksanakan gitu. Nanti yang Mungkin segera mungkin. Karena ini juga sudah semesternya udah semester 5 udah jangan sampai terlambat lagi. yang nanti home visitnya Wali kelas. Oh wali kelas. Wali kelas kalau nanti datanya terkumpul, konsultasikan dengan BK dan kami akan rapat lagi. Gitu. Berarti akan melakukannya setelah. Oke, untuk menugaskan wali kelas untuk home visitnya kira-kira berapa lama Pak atau kapan realisasinya? Ya, ini ya, saya takutnya ada masalah ini libur atau gimana ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Kami tetap akan ini sih rencananya begitu mau mengusulkan ke wali kelas untuk visit. Visitnya kapan? Ya sesegera mungkin 1, 2, 3 hari. 1, 2, 3 hari. Oke Pak, setelah nanti home visit oleh wali kelas sudah dilakukan Pak, 2 atau 3 hari berikutnya kan ada data yang Bapak peroleh ya Pak. Itu seharusnya begitu ya kami harapkan. Dan nantinya setelah data itu tidak didapatkan, Bapak akan segera melakukan keputusan terkait kondisi anak kelas 12 tersebut ya Pak. Ya, mudah-mudahan yang terbaik buat dia kalau memang datanya cukup untuk bahwa dia sebenarnya ada masalah-masalah yang bisa kita tolong ya kita tolong. Oke, berarti terkait hal ini pihak-pihak yang membantu menurut Bapak agar Oh ya, solusi ini segera
Ya kelas, ya BK, ya orang tua murid itu sendiri kita ini. Oke, baik Pak. Setelah melakukan percakapan ini, Bapak mendapatkan kira-kira solusi yang nanti akan Bapak lakukan ya? Ya sepertinya sih itu sih. Ya sepertinya mungkin ya mengumpulkan data. Baik, berarti saya ingin mendengarkan atau hal-hal yang nanti Bapak lakukan. Saya ingin bertanya kembali, apakah Bapak sudah mendapatkan keputusan yang tepat, Pak? Nah, kapan Bapak akan melaporkan lagi ke saya setelah melakukan solusi-solusi tadi, Pak? Ya mungkin hasil dari coach ini saya semakin yakin bahwa kita harus tetap berpatokan pada data-data ya. Ya nanti kalau hasilnya apakah itu dikembalikan ke orang tua atau tidak, itu ya nanti kita sambil saya coaching lagi waktu nanti mungkin seminggu setelah itu bisa Pak. Oke, nanti saya luangkan waktu untuk kita coaching lagi terkait progres hasil coaching hari ini. Terima kasih atas kesediaan. Oke, terima kasih Pak Bayuda sudah melakukan coaching. Semoga urusan Bapak dan masalah Bapak cepat terselesaikan. Dari saya terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Coach. Pak Raffi tadi kita sudah lihat ya Pak Raffi melakukan coaching terhadap Pak Bayuda. Jadi itu ada solusi yang sudah Pak Bayuda ungkapkan ya, akan melaksanakan kompetisi. Dari yang tadi sudah Bapak lakukan, apakah indikator ketercapaian yang tadi di awal menurut Pak Raffi apakah sudah berhasil Pak? Menurut saya sudah berhasil Pak. Dari percakapan tadi saya sangat fokus terhadap coaching yaitu Pak Yuda, di mana ketika Pak Yuda bercerita saya bisa menangkap dengan jelas apa maksudnya dan apa yang harus dilakukan, dan pertanyaan harus saya kasih ya Pak Yuda menceritakan hal-hal yang dialaminya. Baik, ya memang di sini berdasarkan pengamatan saya lihat ya Pak Raffi itu bisa melaksanakan kehadiran penuh Pak ya tadi kehadiran Bapak yang Bapak ingin tingkatkan. Kehadiran penuh Bapak itu Bapak melalui tatapan saling eye contact Pak ya tadi lalu adanya konfirmasi ke coaching. Nah itu berarti Bapak menyimak, mendengarkan ya itu kehadiran Bapak penuh tidak distraction ya, teralihkan. Berarti itu sudah Bapak laksanakan dengan baik. Setelah beberapa kali latihan antara yang sebelumnya dan tadi barusan, kira-kira Bapak kedepannya itu akan mengembangkan kompetensi apa Pak dari sesi coaching? Oke, karena saya sudah merasa kehadiran penuh saya sudah ada, dan saya kedepannya untuk mengembangkan diri saya kemampuan coaching, saya memiliki melakukan pertanyaan berbobot Pak. Karena pertanyaan berbobot ini memang kompetensi yang harus saya kembangkan. Karena saya merasa ketika pertanyaan berbobot biasanya saya melakukan pertanyaan yang tidak sesuai dengan kompetensi coach. Berarti kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu selanjutnya pertanyaan berbobot Pak Raffi ya, karena dirasa Bapak di situ kurang berbobot ya Pak ya. Jadi perlu pelaksanaan latihan motivasi kembali. Pak Raffi itu yang bisa saya sampaikan sebagai tugas saya observer. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam latihan Bapak sebagai coaching. Amin. Iya, sebagai coach. Terima kasih. Ya, sama. Selamat pagi Pak Bayuda. Selamat pagi Pak Raffi. Bapak hari ini ada sesi latihan coaching ya Pak? Iya betul, saya ada janji dengan Pak Denny untuk permasalahan beliau sih. Saya mencoba jadi coach hari ini dan mudah-mudahan ada solusi. Sebelum melakukan coaching Pak, mengenai rubrik penilaiannya apa ada yang mau ditanyakan? Apa Bapak sudah mengetahui tentang rubrik Pak?
rubriknya sih ya seperti itu aja sih. Saya udah paham ya, udah belajar ya Pak. Kira seperti itu ya. Kompetensi apa ya Pak yang mau Bapak kembangkan di coaching ini? Ya sebagai coach kita itu kan harus bisa mampu selalu hadir atau presence, juga mendengarkan secara aktif. Satu lagi itu harus bisa memformulasikan pertanyaan yang berbobot. Nah saya cukup ini aja nih, saya tahu kelemahan saya adalah seringkali saya membuat pertanyaan-pertanyaan tertutup. Nah ini mudah-mudahan saya tidak melakukan lagi di hari ini. Berarti di pertanyaan berbobot ya Pak yang Iya. mau kembangkan. Oke Pak, nanti semoga lancar ya untuk kegiatan coachingnya Pak. Terima kasih. Ya selamat pagi Pak Denny. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di sesi pembelajaran coaching ya, coaching. Nah sekarang peran saya jadi coach, lalu Pak Denny jadi coaching. Ada saya yang nanti akan menilai hasil latihan atau maksud saya dari coach dan coaching ini sudah cukup memenuhi kriteria atau belum, gitu ya. Baiklah Pak Denny, bisa mulai dari Pak Denny dulu. Mulai dari permasalahan Pak Denny berarti. Silakan Pak. Ya Pak Coach, di sini terima kasih waktunya. Saya merasa pada saat mengikuti pelatihan saya itu sering kesulitan membagi waktu Pak, jadi kurang nyaman. Tugas-tugasnya terlambat Pak dalam mengerjakan. Terlambat. Di ujung-ujung itu sering mengerjakan. LMS maksudnya ya Pak? Iya. LMS. Lalu yang lainnya apa? Misalnya ini tugas LMS, baru punya tugas sehari-hari juga gitu maksudnya. Iya, tugas kegiatan sebagai gurunya, sebagai saya dipercaya bisa ngapal program kan, memang saya banyak kan dapat SMKPK ya Pak, jadi banyak kegiatan yang harus dilakukan itu. Iya Pak. Kami di sana itu hampir peran saya banyak di depan situ. Iya, sebagai guru sendiri juga sudah sibuk, jadi kepala program yang tugas tambahan kepala program juga sibuk, apalagi ada program SMKPK yang programnya ya saya sedikit tahu tentang itu. Yang sekarang mengganggu Pak Denny itu cara melaksanakannya atau bagaimana itu Pak? Ya, saya itu kurang nyaman. Kayaknya saya merasa tidak kompeten mengikuti pelatihan ini Pak. Pelatihan jadi lambat, sering diingatkan oleh pengajarnya gitu. Dan ini tugasnya belum. Oh, bagaimana supaya melaksanakan LMS ini supaya lebih tepat waktu? Iya. Itu sebenarnya permasalahannya. Iya. Jadi Ini usaha Pak Denny selama ini apa? saya yang sudah Apa saja maksud saya? yang sudah berjalan kan memang jam kerja kan penuh ya kegiatan itu, jadi saya mengerjakan itu biasanya sih di luar jam kerja Pak, di luar jam kerja sore ataupun malam gitu. Ternyata itu kan hanya rencana Pak, ternyata kadang-kadang ya saya lelah ataupun ada kegiatan lain, jadi kok saya kurang ya tidak konsisten dengan waktunya gitu loh. Jadinya kejadiannya ujung-ujungnya tugasnya paling lambat gitu Pak, itu saya iya Makanya kan di luar jam kerja artinya pulang kerja gitu lah ya. Gitu. Pulang kerja udah janji mau Melaksanakan ini gitu, ternyata ya masih capek atau apa gitu. capek, masih ada kegiatan yang lain. Iya. Itu berarti sebenarnya belum ke pertanyaan yang tadi jawabannya, belum menjawab pertanyaan saya bagaimana selama ini mengerjakannya, karena akhirnya terjadi kerjanya. Maksudnya selama ini mengerjakannya di last minute gitu. Iya. Bagaimana Iya, gitu? benar. Iya, saya melihat
mengerjakan sih mengerjakan, tapi langsung dan itu membuat tidak nyaman saya kan. Tidak nyaman sendiri, ya? Diingat terus diingatkan daftar peserta yang sudah mengerjakan pasti tidak ada saya saat ini. Namun saya merasa gimana ya cara membagi waktunya, kayak mana saya dalam ya satu sisi saya mengerjakan juga secara baik, tapi satu sisi pelatihan kok memang kurang ini ya seperti itu Pak ya saya rasakan. Waktu Pak Denny brainstorming sendiri tentang masalah ini, ada nggak beberapa hal yang Pak Denny pikirkan? Ya beberapa sih sudah saya coba lakukan sih Pak. Memang yang pertama itu ada unit-unit tugas yang saya angkat rekan sebagai penanggung jawabnya Pak. Itu di program atau maksudnya di program keahlian Jurusan di program kaliannya ya, program kalian animasi, bagi-bagi tugas. Bagian penanggung jawab ini si ini, penanggung jawab PKL ini gitu. Kalau di itu kalau di Anies nggak boleh bagi tugas ya. Tapi maksudnya kalau yang ini ya lalu KPK bagaimana? KPK itu saat ini sudah selesai Pak. Ya tapi kan masih ada kegiatan-kegiatan SMKPK maksudnya. Iya. Ini kalau SMKPK waktu itu pada ini apa saja yang dilakukan? Iya yang saya lakukan itu pada saat itu untuk itu saya paling meminta bantuan teman rekan sejawat untuk menangani kelas yang saya Oh minta rekan mewakili. Iya mampu mewakili. Iya mampu nanti ya kalian ya. Emang tugas di SMKPK itu padatkan beberapa yang kita itu sih terus bagi-bagi tugas yang tadi di program kalian di SMKPK bagaimana? Dibagi-bagi juga? itu beririsan mandiri kan programnya sudah berjalan kayak PKL kan ada kan di SMKPK, terus IJT kami ada P5 pokok pekerjaan itu juga kan di SMKPK ada ya Pak. Oh jadi sebenarnya sama sifatnya sama, akhirnya dijadikan satu kegiatan atau bagaimana? Dan itu dikerjakan semua. Saya memprogramkan, saya jadikan rekan itu penanggung jawab. Oh artinya sebenarnya Pak Denny udah bagi-bagi tugas Iya. kan, bagi-bagi tugas, itu minta tolong sama rekan atau KBM ya. Ya itu yang saya ada yang program di jurusannya Pak gitu. Oh yang di program jurusannya. KBM. Nah sebenarnya ini ada 3 nih Pak Denny ini. Saya udah mulai mungkin sebenarnya Pak Denny udah punya rencana nih. Cuman saya bantu untuk coba saya ulang lagi ya. Pak Denny itu sudah membagi-bagi tugas sebenarnya, ya kan? Sudah juga minta diwakili dalam pembelajaran di kelas maupun tugas-tugas di program keahlian. Nah ini mungkin ya bisa membantu Pak Denny untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Kalau boleh saya ini ya, dari 3 itu prioritas atau 3-tiganya bisa dilakukan lagi, Pak Denny mana yang paling akan Pak Denny lakukan nih ya? Pertama atau paling utama dari itu bagi-bagi tugas, minta diwakili di program, yang mana? Ya yang paling sangat menolong sih bagi-bagi tugas Pak, bagi tugas di prodi itu sangat menolong ya, karena itu bisa membantu program di prodi tetap berjalan. Ada juga sih itu Pak support dari pimpinan Pak, jadi dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah kami. Oh iya betul. Itu Yang diharapkan ada support dari pimpinan. ya, jadi saya izin gitu Pak. Izin. Bolehkah saya Minta izin. mengerjakan tugas ini di jam bekerja saya? Iya. Karena kan sekarang jam kerja saya kan memang udah sedikit ringan Pak ya, karena kan sudah tidak KBM Pak ya. Jadi, Berarti ini semua masih bisa dilakukan sama Pak Denny sebenarnya. masih bisa. Jadi kalau boleh tadi saya dengarkan Pak Denny itu yang utama adalah justru yang paling menolong adalah bagi-bagi tugas. Iya. Jadi jawab apa namanya bagi-bagi tugas,
sesuai kemampuan teman kita. Iya, Terus menurutnya siapa? minta izin ke kepala, Pimpinan. mendapat izin dari kepimpinan atau minta diwakilkan dulu yang utamanya. Ya padahal dengan minta izin itu kan kita tahu, misalnya ibu saya mau membandingkan CGP, saya jadi minta spare waktu gitu. Nah, kalau ini jadikan solusi sama Pak Denny, Iya. berarti mungkin ini akan dijalankan. Saya nggak tahu Pak Denny ya. Iya. Mungkin ini akan dijalankan. Iya. Dan kalau ini jadi kesepakatan kita sekarang, Pak Denny akan melakukan ini. Pak Denny membagi-bagi tugas yang banyak, dibagi-bagi tugas. Nah, nanti itu mungkin bisa membantu, tapi tetap harus kita evaluasi. Artinya ini sekarang pasti akan dilakukan terus ya, mulai dari pertemuan kita ini akan dilakukan ini. Tapi kan kita harus evaluasi berhasil atau tidak, gitu kan ya. Iya. Nah, kapan kita akan ketemu lagi? Kira-kira untuk membahas ini? Kalau ini karena Seminggu iya, apa minggu? karena program ini akan direncanakan juga untuk semester ke depan ya, mungkin ya minggu depan akan ada rapat di jurusan ya, setelah itu paling 2 minggu. 2 minggu dari sekarang ya. Ya, saya mungkin itu Pak Denny ya. Saya berharap ini jadi solusi, tapi kalau tidak juga misalnya ada kekurangan, kita masih bisa mengevaluasi seperti janji kita di 2 minggu setelah pertemuan kita ini. Bagaimana Pak Denny? Iya. Oke? Cukup. Baik. Terima kasih kalau begitu. Oke, Pak Yuda, apa yang Bapak lakukan saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Dari permasalahan yang tadi, seperti yang saya pahami tentang coaching ini, saya mulai tujuannya harusnya ya, tujuan Bapak itu menyelesaikan masalah pada yang tadi. Setelah itu saya mengidentifikasi apa sih kekhawatirannya, permasalahannya berarti kan. Setelah teridentifikasi, saya melakukan masih identifikasi juga solusi-solusinya yang bisa yang selama ini dilakukan, apakah sudah pernah dilakukan tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Saya mau memetakan dari dirinya sendiri, lalu setelah itu saya tawarkan dan nanti direncanakan. Jadi identifikasi, rencana, dan akhirnya kita membuat kesepakatan sesuai. Kalau tidak salah itu tirta ya. Tujuan, lalu identifikasi, rencana, lalu tanya apa kesepakatannya. Berdasarkan hasil observasi saya, Pak, tadi Bapak menanyakan tentang tujuan pertemuan coaching, yaitu tentang terlambat mengerjakan LMS, Pak. Coaching Bapak tadi. Terus identifikasi saya karena kegiatan si coaching ini banyak, Pak, dia sebagai guru juga sebagai ada kegiatan program sekolah program bulan dan kaprol juga itu identifikasinya. Dan ternyata rencana aksinya akan diprioritaskan membagi tugas ke itu yang bisa kita temukan berdua bahwa ini akan dilakukan, kita lakukan dan akan kita evaluasi nanti. Kira-kira kan Bapak dari awal tadi ingin mengembangkan yang tentang pertanyaan berbobot ya, Pak. Kira-kira selain kompetensi tadi, apalagi Pak yang ingin mengembangkan? Saya pikir kalau kemampuannya untuk selalu memperhatikan atau presence, itu saya termasuk orang yang ini sih, perhatian gitu. Jika orang sedang bermasalah gitu, saya memperhatikan detail. Cuma itu dia pertanyaan. Tadi saya beberapa kali melakukan pertanyaan tertutup sebenarnya, tapi saya tahan lalu merubahnya jadi pertanyaan yang tidak jadi selesai. Akhirnya si coachingnya menjelaskan bukan jawaban interrogatif ya atau tidak. Saya menyadari, ini seperti pertanyaan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu kalau interrogative question gitu, ya atau tidak jawabannya gitu. Itulah permasalahannya, susah memang. Selesai ya, Pak. Oke. Terima kasih. Coaching. Coaching. Oh ya.